Kalau nabung benar. di bank mohon maaf, saya setiap buka QR saya bayar, Iya, tabungan benar. saya hilang. Benar, Tapi benar. kalau nabung di reksadana kan Nah, enggak, itu tadi. jaga dana darurat ya. Misalkan darurat kalian mau membeli keychain atau ya mengerti lah ya Gensi Iya, membeli apa? ngerti banget itu. Boneka-boneka kayak itu tuh, Mbak. Betul, Banyak walaupun banget tuh cewek-cewek banget itu. ya itu darurat buat aku. Enggak. Sekarang kita masuk ke ekonomi-ekonomian nih, Mbak. Oke, aku Tarik deg-degan. nafas dulu, tarik nafas dulu. Oke. Aku berasa sidang. Oke. Halo Sobat Groovest. Nah, kali ini Sobat Groovest, kita kedatangan tamu yang spesial nih di acara podcast kita pada kali ini. Nah, kita kedatangan Mbak Hasna nih. Sekaligus Mbak Hasna ini kalau nggak salah Hai. divisi marketing ya Mbak Hasna ya. Betul banget. Nah, Mbak Hasna, boleh dong Sobat-Sobat Groovest nih pasti pada penasaran nih Mbak Hasna ini Hmm. siapa sih sebenarnya, namanya siapa, divisi apa, dan kegiatan itu sehari-hari apa sih Mbak Hasna gitu. Silakan Mbak Hasna. Oke, hai sobat-sobat Groovest, semoga kalian sehat selalu ya dan semoga bukan cuma sehat fisiknya, sehat mentalnya, tapi juga sehat keuangannya. Pasti Mbak, pasti. Oke, Amin ya. kenalin, aku tuh Hasna, aku dari divisi marketing, tadi juga udah disebut sama Angga. Mm-mm. Nah, kegiatan sehari-hari ini mau apa nih? Apakah kegiatan aku kayak a day in my life dalam Mungkin sehari? day in my life dulu kali ya. Oke, a day in my life Oke. ya. Kalau a day in my life ya pasti saya bekerja ya. Wow, ya itu udah hal yang utama ya Mbak ya. Betul ya, Senin sampai Benar-benar. Jumat saya bekerja, Sabtu Mm-mm. aku kuliah, Kuliah. Minggu kadang istirahat, kadang naik gunung, tergantung mood sih. Tunggu Mbak, satu-satu nih kita beda dulu nih. Boleh, boleh. Senin sampai Jumat itu kerja. Betul, Sabtunya kuliah. betul. Istirahatnya kapan Mbak? Kuliah itu adalah istirahat. Kuliah istirahat. Jadi Mbak kalau kuliah tuh ngambil jurusan apa sih? Aku kuliah di S2 IPB, IPB. jurusan Ilmu Ekonomi. Relate nih Mbak sama sama finance ya, sama marketing relate banget tuh. Sebenarnya kita bisa kalau di dunia pasar modal kan, kita Ah, bisa menjelaskan kayak kenapa sih lagi kondisi kayak gini-gini pasar modal lagi turun. Nah, itu kita bisa iya. menjelaskan itu relate. Tapi Mbak, itu sebelum kita masuk ke sana, boleh dong Mbak jelasin dikit gimana sih day in my life Mbak dari Senin sampai Jumat dulu nih. Sebelum kita masuk dulu nih ke ntar kalau Mbak ngambil kuliah tuh gimana sih day in my life pas kuliahnya gitu. Jujur ya sebenarnya memang kalau orang yang sedikit ngelihat kayak wow kegiatannya banyak ya, Wow, tapi tapi itu melelahkan pastinya Mbak. betul Melelahkan ya. melelahkan. Cuman karena aku tuh senang belajar ya, Oke, jadi Kartini banget tuh Mbak. eh, Ke- oke. Jadi kan Senin sampai Jumat biasanya bekerja, Heeh. aku tuh bekerja tuh malah jenuh. Nah Oke. kadang aku malah menantikan hari Sabtu untuk kuliah karena aku kayak sangat kayak wow akhirnya hari Sabtu adalah hari Oke. aku kuliah gitu. Sabtu tuh paling happy tuh, walaupun diterpa banyak tugas tuh Mbak. Sebenarnya ya kuliah aku tuh dari jam 8 pagi Hah? sampai jam 6 sore. Dan itu Ya. tuh kayak kan misalkan kalau dulu kita S1 kan Hah? ada dari jam 8 sampai jam 10 terus ada istirahat Benar, sejam. Ini benar. enggak 8 sampai 10 satu matkul, Hah? 10 sampai 12 satu matkul, istirahat nih jam 12 sampai jam 1, nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3. Kayak Ya. gitu aja terus. Ya istirahatnya di mana tuh Mbak? Istirahatnya di jam 12 sampai jam 1 itu. Jadi Mbak, gimana sih kalau di marketing sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau di marketing tentunya kita lagi sibuk karena kemarin kita habis launching Groovest ya. Teman-teman Groovest. jangan lupa Nah, jangan lupa cek tuh, ya. Groovest. Groovest tuh sekarang ada di App Store dan Ah, juga di Play Store. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk Iya, nggak ngedownload. investasi tuh penting tuh. Tuh. Heeh. Nah, Dari mana kalau Mbak? di marketing itu kita lagi sibuk ya after Ah, launching lah ya. Kita lebih menggaungkan lagi Groovest. Kita mau ngejar brand awareness, kita Benar. ngejar literasi dan inklusi buat Benar, teman-teman benar. juga. Gitu sih kalau kegiatan aku di marketing ini. Apalagi Mbak, saya sempat lihat tuh kegiatan Mbak pas di marketing tuh Mbak. Wah, hektik banget Mbak. Pada saat kita mau rebranding ya Mbak. Itu kayak, wah, bahasa tuh sangat dibutuhkan tuh untuk di proses rebranding ini gitu. Ya betul ya kemarin kita melihat kamu melihat aku membangun banner ya. Bener Mbak. Itu kayak effort banget nih sampai malam nih gitu. Ah ya apapun Padahal besoknya weekend Mbak harus kuliah tuh. apapun demi Groovest akan aku Iya, lakukan. bener sekali. Terus Mbak, sekarang udah gimana nih Groovest? Harapannya apa sih untuk Groovest? Sebenarnya harapannya untuk Groovest karena ini kan aplikasi kita sudah kita sediakan by App Store, by Benar. Play Store. Jadi lebih mudah dijangkau buat teman-teman. Dan juga tampilannya kan kita sudah rebranding ya. Benar. Jadi kan tampilannya sudah sangat lebih fresh dan harapannya tuh
si GrowFest ini bisa menjadi investasi yang berkelanjutan. Itulah kenapa ada gambar infinity-nya di Iya benar. GrowFest. Dulu si Jago ya mana namanya? Betul, dulu nama kita adalah PNMC Jago. Lalu kita rebranding, mengganti nama menjadi GrowFest. Nah gitu teman-teman Sobat GrowFest, jangan, kalian kan pasti ngira kan, kok dulunya si Jago sekarang udah ganti logo sih. Jadi memang ada proses rebranding nih dari marketing PNMIM-nya gitu. Betul. Nah tadi kita udah bahas nih Mbak masalah Mbak nih di marketing ngapain. Nah kita balik nih Mbak, kita lanjut ke hari Sabtu nih. Hari Sabtu gimana nih proses hari Sabtu nih? Day in my life di hari Sabtu nih gimana nih? Kenapa hari Sabtu terlihat menarik kah? Iya menarik, saya sangat menarik karena hari Senin sampai Jumat tuh udah sibuk kerja. Kadang saya lihat tuh sampai jam 6 karyawan udah pada balik nih, 80% udah balik, Mbak masih stay tuh masih stay tuh di kantor. Gimana nih Mbak di hari Sabtu nih, gimana nih kegiatannya nih? Kalau aku balik di jam 6 biasanya aku nunggu maghrib. Nah, Iya. sambil suka nunggu maghrib, aku biasanya karena itu udah di luar jam kerja ya, aku baca jurnal dulu. Setidaknya mempersiapkan hari Sabtu lah ya sebelum Oke. terjadi pertanyaan-pertanyaan dari dosen tentang negara ini atau yang Mahasiswa relate dengan banget, ekonomi ya. mahasiswa banget itu. Ah iya, saya punya dua mode sebenarnya. Oh iya. Hari Sabtu saya mode mahasiswa, hari Senin sampai Jumat saya Iya profesional. bener-bener. By the way ini S2 ya berarti ya? Iya, aku S2. Oke. Jadi Mbak gimana tadi Kehidupan di hari kehidupan Sabtu. di hari Sabtu? Jujur kehidupan di hari Sabtu itu aku sangat senang walaupun satu kelas itu cuma berenam. Oke. 6 orang banget tuh. Ya, 6 orang. Oke. 3 cewek dan 3 cowok. Oke. Sangat seimbang bukan? Oke, seimbang banget. Nah, habis itu disclaimer ya, sebenarnya ini untuk kelas karyawan, makanya kelasnya kenapa hari Sabtu. Oh, berarti kita bisa milih Mbak? Bisa. Bisa milih. Oke, lanjut. Nah, Mbak. kegiatan aku ya, tadi aku jelasin, aku belajar, lalu aku biasanya istirahat itu kita makan siang di Botas, mohon maaf ya. Kampus aku sebelahnya Botas. Gitu, sebelahnya benar. Jadi sebenarnya kehidupan aku lebih banyak menghabiskan di Botas kalau benar. untuk keuangannya ya. Benar. Di Botas itu siapa yang bisa menahan godaan-godaan jajanan-jajanan di sana? Benar. Apalagi di Bogor kan suasananya kadang suka hujan ya. Benar. Kayak ya udah, uangku raib lah di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu banget dong. Terus Mbak, ada nggak sih kadang kita nggak bisa pungkiri ya bahwasannya kalau kita di dunia perkuliahan tuh kadang banyak tugas, apalagi S2 ya Mbak, yang memang tugasnya tuh memang riuh banget, apalagi ilmu ekonomi Mbak. Saya tuh banyak dengar tuh dari teman-teman juga. Gimana sih Mbak cara Mbak tuh mensinkronisasi gitu antara tugas perkuliahan, tugas di kantor, apalagi marketing kita tahu ya, tugasnya itu banyak banget ya. Gimana tuh Mbak? Ya makanya teman-teman S2 aku bilang ini adalah karyawan-karyawan gabut Oke. yang mengambil S2 lagi. Oke. Tapi jujur fun fact ya, Ah, 3 minggu aku kuliah, aku masuk rumah sakit. Kuliah kerja tuh, aku masuk rumah sakit. itu di minggu pertama tuh. Minggu ketiga. Wah. Dan minggu ketiga itu, jadi kalau di S2 tuh UTS-nya 2 kali, Dua UAS-nya kali? sekali. Oh, jadi 3 kali Mbak dalam Ya. satu semester. Ya, Oh, dan itu per matkul. Ya, nikmatin aja lah ya ujian-ujian itu. iya Mbak. Nah, di mana Saya masih kepikiran nih Mbak, 3 kali, kita 2 kali aja udah kayak gitu. Apalagi 3 kali gitu ya. ya kebetulan kita sudah memilih jadi kita Iya. harus menjalankan ya. Benar, jadi gitu Sobat Bupes, kalau kita udah masuk nih, kita jangan mundur lagi, kita harus selesain gitu, bener-bener. Kita tuh harus, karena kan kita memilih itu sudah dengan pertimbangan dong. Bener banget. Walaupun kita nggak tahu ternyata UTS-nya 3 kali. Iya. Tapi ya itu resiko yang harus diambil. Iya, karena taunya pas sudah masuk nih Mbak, Iya. bukan sebelum nih. Betul. Nah, pas di rumah sakit, aku minta, kan aku dirawat Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena karena Sabtu itu aku ada ujian, Jumat aku minta pulang. Dok, saya mau pulang karena hari Sabtu saya harus ujian. Dokternya kayak ambil sekali ya. Siapa sih ini anak? Kan nggak mau kesehatan atau gimana sih gitu ya? Dokternya bilang, tapi kan kamu harus dirawat. Nggak apa-apa, saya yang penting ujian dulu. Untungnya nilai ujian aku bagus di situ. Itu effort banget sih Mbak. Effort Jujur banget iya sih. Udah pas infus nih di mana-mana nih. Ya bekas di sini habis diinfus. Terus juga lucunya adalah aku ke Bogor kan. Itu dari Jakarta Bogor aku PP bawa mobil sendiri. Coba bayangkan kalau aku pingsan gitu kan karena pulang dari rumah sakit. Keluar rumah sakit nih, tiba-tiba mau ujian nih, mau ujian bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri, terus kita ujian. Itu Mbak mikirin apa gitu Mbak di jalan? Jujur aku cuma mikir ujian aku. Ujian doang ya, bener. Jadi Mbak, gimana tadi? Apakah pada saat kita kerja Mbak sempat gak kepikiran ya di awal nih sebelum masuk ini bakal bentrok gak sih gitu? Sebenarnya ada kepikiran kayak Ada gitu. ya? Pasti ada kebentrok. Buktinya aku sampai masuk rumah sakit. Iya kemarin masuk rumah sakit minggu ketiga ya. Ya itu bukti kayak ternyata ya, tapi aku bukan jadi menyerah ya. Malah aku jadi kayak ternyata porsir badanku tuh gak bisa nih kayak gini. Iya. Mungkin ada harus yang aku ubah.
mungkin karena aku Senin sampai Jumat bekerja, terus malamnya aku memaksakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas, akhirnya aku ubah, oh ya udah aku pulang jam 6 aja nih. Sambil menunggu maghrib, karena jujur kadang kalau aku pulang jam 5 ya Gen Z Tenggo ya, Gen Z Tenggo ya. Tenggo Iya, Gen Z Tenggo ya. Oke. Ternyata nggak cukup waktu ya, aku harus berhenti dulu untuk sholat di halte. Iya, Dan benar. rasanya kayak ya lebih nyaman kayaknya sholat di Nanggung kantor ya, ya, Mbak, nanggung ya, gitu. benar, Jadi benar. yaudah sambil menunggu maghrib aku mengerjakan tugas dulu, atau aku sekedar baca jurnal atau update lah. Karena ya sebenarnya dari bandingkan baca jurnal, sebenarnya aku lebih baik kerjain tugas sih, karena tugas tuh satu dosen tuh suka ngasih 3 tugas, Ush. satu dosen. Jadi satu di hari Sabtu itu berapa mata kuliah sih Mbak biasanya? Aku dapet 4 mata kuliah di luar kelas asistensi. Jadi kelas asistensi itu ada lagi per matkul. Mungkin kalau di fullin Asistensi itu gimana? asistensi itu kayak, jadi kayak kelas yang diajarin sama kakak tingkat, tapi konsepnya sama, mata kuliahnya sama kayak dengan dosen-dosen. Cuman lebih kayak, biar kan kadang kita sungkan ya nanya sama dosen, kayak iya udah S2 kok nggak ngerti. Apalagi yang dosennya kayak gitu ya Mbak. Ya ngerti lah ya, tipikal dosen Ngerti S2 banget, Mbak, kan ngerti kita banget. jadi rada sungkan. Nah kita bisa nanya ke kakak tingkat itu, namanya kelas asistensi. Jadi di kampusku tuh memfasilitasi gitu. Ya pasti kita akan gunakan dong, karena kapan lagi kita bisa banyak nanya kan. Benar. Nah kalau di total dulu aku pernah, minggu lalu kelasku tuh sampai jam 8 malam. Tapi yang jam 8 IPB baik sih. Yang setelah jam 6 ke atasnya kita online. Cuman kan tetap panas ya. tapi di situ Mbak pernah nggak sih jam 8 itu langsung masuk kelas? Ada nggak sih di sampai sekarang Mbak semester berapa sih? Aku semester 2. Nah sampai semester 2 nih sekarang pernah nggak sih jam 8 itu masuk offline? Dulu tuh aku waktu semester 1 ada kelas Jumat malam. Kan kalau kalian tahu di IPB yang samping Botas itu IPB pertama, nah itu banyak cerita horornya ya. Iya. Saya tahu jujur, tuh dikit-dikit Mbak. jujur saya agak deg-degan juga karena benar. kelasnya itu sisa kelas angkatan aku doang kan. Maksudnya kelas karyawan yang ilmu ekonomi aja. Heeh. Untuk satu gedung gede itu. Oke. Dan di Bogor kan rimbun, ada Iya, suara benar. angin-angin. Sangat-sangat rimbun ya Mbak. Dan Benar. gedungnya kan seperti itu ya. Benar. Kadang kita ke kelas tuh bukan takut sama sama hantunya, kita lebih takut sama dosennya sebenarnya. Benar. Apalagi Mbak pas masuk kan kita ditanya ini pikir untuk mana itu Mbak? Mikirin hantu atau segala macam ya Mbak? Jujur ada, mikirin hantu ada, 30%, 70% takut sama dosennya. Jurnal itu. Kayak, waduh, ini jurnal mana? Udah gitu kan kalau S2 kan udah nggak bisa pakai yang jurnal yang tidak terakreditasi. Iya benar. Kita harus Itu memang selektif banget tuh Mbak. Betul. Jadi ya kita harus bisa sangat memahami si isi jurnal itu, karena itu akan menjadi pegangan kita untuk selama S2 sih. Benar. Cuman yang mau aku sampaikan di sini, memang kehidupanku tuh kan padat ya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu itu aku kuliah, Minggu kadang aku suka naik gunung. Oke. Ntar kita bahas tuh yang itu. Oke, lanjut. Aku tuh suka membagi waktu aku yang mana menjadi profesional. Ya udah, aku sehari jam 8 sampai jam 5 aku bekerja. Iya, benar. Jam 5 sampai jam 6 sembari aku menunggu maghrib, aku menjadi mahasiswa dulu untuk belajar. Jadi malam aku bisa istirahat kan. Nyampe rumah aku udah istirahat, aku udah setidaknya walaupun tugas itu tidak selesai, aku bisa mencicil kan. Jadi nggak ada alasan ya Mbak untuk kita tuh menjalankan profesionalitas kita di kantor. Betul. Dan kita sebagai mahasiswa ya Mbak. Betul. Harus dipisah. Nah di hari Sabtu itu full aku menjadi mahasiswa. Dan di kantor kan biasanya juga nggak akan ada yang menghubungi atau apa-apa kan. Kecuali kita lagi ada event ya, itu beda ya kasusnya. Ya udah, aku benar-benar kayak membuat diri aku tuh bisa membatasi mana yang profesional. Ya udah, sekiranya memang di kerjaan harus urgent, aku usahakan sebelum jam 5 selesai. Gitu. Itu akan menjadi list prioritas. Tapi kalau misalkan masih butuh beberapa waktu, ya udah nggak apa-apa, kita bisa ngerjain di hari berikutnya. Berarti jam 5 jam 6 aku akan menjadi mode mahasiswa untuk belajar. Pada intinya adalah gimana kita memanage. Jangan sampai sakit lagi yang kedua ya. Mohon maaf. Saya bukan memikirkan kesehatan. Benar. Di luar itu yang mengkhawatirkan adalah nilai saya ya. Mbak, itu paling benar banget. Benar banget. Jadi Mbak, kalau misalnya kayak gitu, pernah gak sih lagi banyak banget tugas kuliah nih, kita balik nih, banyak banget tugas kuliah, tiba-tiba dari perusahaan ini ya tolong ya ini harus dikerjain ya gitu.
rasanya itu kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari. bukan Jadi, bukan sekali dua kali ya, nggak ada apanya ya, nggak ada musimnya, langsung setiap hari nih. Nah, tapi balik lagi, sekiranya waktu misalkan dikasih waktunya kayak seharian, ternyata jam 5, kadang kan kita nggak bisa memforsir tubuh kita atau berpikir terlalu cepat ya. Benar. Jam 5 tuh nggak selesai, ya udah nggak apa-apa, kita selesaikan dulu pekerjaan kita, karena kan itu ya Senin sampai Jumat kan memang harinya aku bekerja gitu kan. Nanti misalkan itu kita selesaikan di hari yang sama, ya belajarnya bisa di besoknya, di rapat. Yang penting Senin sampai Jumat aku tuh mengatur ya at least 5 hari ini aku ada waktu untuk mencicil tugas atau membaca jurnal. Jadi semua dapat. Tapi kalau memang si pekerjaan dari kantor ini memang harus hari itu juga dan memakan lebih dari jam 5, ya nggak apa-apa, kita kerjain aja. Itu kan bentuk tanggung jawab. Benar, profesional ya Mbak. Betul. Terus Mbak, saya penasaran nih, kalau di S2 ada organisasi nggak? Di S2 tuh ada Ada organisasi. organisasi juga berarti. Tapi mohon maaf ya, kita kelas karyawan. Benar. Kedua, kita Senin Jumat bekerja, Oh, berarti Sabtu karyawan kuliah. nggak ada kelas nggak ada organisasi gitu Mbak? Sebenarnya ada, tapi bukan ini organisasi untuk S2 karyawan, ini itu S2 nyampur reguler, aja kan? nyampur aja. Biasanya kita kayak akan memberikan suara kita, teman-teman reguler nih suara kita ya, silahkan kalian gunakan aja. benar. Paling kita mau menyampaikan aspirasi ini Benar, gitu. benar. Masalah seperti apa konsepnya kita mengikuti. Iya, ngikutin aja. Penting kita udah sampein apa yang Iya. perlu kesakitan ya gitu kan Mbak. Betul, biasanya kan kayak kalau mahasiswa biasanya fasilitas Iya, lah. benar, nggak jauh-jauh dari situ tuh Mbak. Atau apa ya namanya, misalkan Kinerja dosen, Mbak. Kinerja ya, kalau Yang dosen kayak gitu. jujur aku takut kalau kinerja dosen ya. Biasanya aku kayak kasih bintang 5 semua. Bintang 5, karena Mbak masalahnya tuh sebelum nilai itu keluar kita harus isi survei dulu kan Mbak. Oh, ternyata semua kampus sama Iya, ya. kita harus isi survei dulu Mbak. Maksudnya kayak, oh ini nilainya udah keluar, ini anak ini kok kayak gini ya ngasih survei ke saya ya. Tuh ditakutkan nih Mbak. Iya. IP-nya di bawah 3 tuh. Nah, biasanya kalau ada keluhan kayak gitu, kita bisa juga sih nyampein ke Iya. organisasi. Tapi jujur, mungkin karena aku S2 ya, aku berpikir, oh dosen-dosen seperti ini ya, karena kita bukan lagi anak S1 yang peralihan dari SMA menjadi Iya. mahasiswa. Jadi kayak udah biasa aja sih ya Mbak. Iya, jadi kayak ya udahlah, Iya, memang benar. S2 memang dituntut seperti itu. Bener banget. S1 udah kayak gitu, apalagi S2 ya Mbak. Fokus banget tuh. Sangat fokus. Nah, kita bergeser dikit nih Mbak. Oke. Di hari Minggu, Mbak tadi bilang sempat kayak Mbak tuh suka yang naik gunung, hiking dan segala macam nih. Boleh Mbak ceritain dulu biar sobat-sobat Groovefest ini lebih tahu nih. Ternyata aktivitas Mbak tuh sangat-sangat produktif gitu. Iya sih, lebih ke overproduktif ya. Overproduktif. Oke. Tapi teman-teman perlu di disclaimer, bagi aku fisik aku tuh kuat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Maksudnya Senin sampai Jumat aku pulang di atas jam 6, maksudnya jam 7 nyampe rumah bisa jam 8 jam 9. Hari Sabtu aku full kuliah. Iya. Hari Minggu biasanya aku naik gunung ya pasti tektok ya, nggak Iya, mungkin benar. aku ngecamp ya. Benar. Itu kan juga fisik kan harus Iya, strong benar, banget benar, ya. Benar. Selama teman-teman merasa itu kuat dan nggak melelahkan, Heeh. ya nggak apa-apa dijalani. Wah, Mbak. Itu, Tapi kalau aku heeh. nggak lelah dengan hal itu. Mbak saya udah bayanginnya Mbak gimana gitu Mbak. Terus istirahatnya kapan Mbak? Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu kuliah, Minggunya kadang hiking, gimana Mbak? Nah, bagi aku ya, Hah? istirahat itu nggak harus dengan tidur kalau aku. Oke. Nah, Tapi istirahat bagi aku tuh ya belajar, kuliah. Kuliah Oke. itu istirahat dari kehidupan bekerja kalau buat istirahat aku ya. walaupun diterpa jurnal tuh Mbak. Tapi kayak aku enjoy. Nah, Enjoy, benar-benar. makanya pentingnya kayak untuk memilih sesuatu tuh kalian harus enjoy dulu. Benar, Kalian benar. harus nyaman nggak kalian dengan kegiatan seperti ini gitu. Benar. Nah, naik gunung itu kan juga melelahkan untuk fisik ya. Banget Mbak. Tapi Banget. ya sih bener sih. Tapi bagi aku naik gunung itu juga sesuatu hal yang merilekskan karena kan ada Oke. penelitiannya ya. Heeh. Kalau yang melihat sesuatu yang hijau-hijau kita akan lebih rileks, Oke, lebih apa. benar, oke. Walaupun emang kakiku sakit gitu kan Sakit ibaratnya. pasti Mbak, apalagi kan Mbak nggak nginep di situ tuh, langsung Iya. balik tuh. Tapi kayak aku lebih fresh aja. Oke. Jadi bagi aku istirahat nggak harus dengan tidur ya, tidur pasti penting lah. Oke. Cuman kan ya bagi aku istirahat tuh nggak cuman tidur, dengan kuliah dan naik gunung itu istirahat. Benar. Terus Mbak sejauh ini udah naik gunung apa aja nih? Aku Ciremai udah, Wes. Salak via Cidahu udah. Oke. Itu jujur gunung yang mungkin nggak akan aku mau naikin lagi. Kenapa tuh? Itu bukan naik gunung menurut aku. Kenapa? Itu manjat gunung. Kita pakai webbing. Curam banget kah atau gimana? Ya curam, kita pakai tali. Webbing itu Oke, tali. Nah, oke. itu tuh kayak ada yang namanya tanjakan rantai. Itu tuh lumut. Kayak aku tuh bisa naik dan aku nangis di situ karena aku nggak bisa turun.
Ya maaf Bayangin ya ya. Mbak, kalau lumut Mbak licin banget itu. Nah, cuman ya aku menganggap itu ya udah itu kayak kehidupan aja. Iya, tantangan ya Mbak ya. Tantangan yang kita harus hadapi, selicin apapun, Iya bener, securam apapun, bener banget. kita harus bisa. Kalau prinsip aku ya, nggak apa-apa nangis dulu. Lu Yang nangis penting dulu. dijalanin. Gak apa-apa tuh di tengah-tengah nangis ya. Iya, yang penting kalian habis nangis kan relax tuh, bisa Iya, berpikir benar. kan. Ya udah. Daripada kita stuck ya Mbak, bener banget. Betul, Kita daripada nggak kita nggak banyak berhenti. coba apa-apa gitu. Lagi gimana? Selain itu pastinya banyak dong Mbak. Papandayan aku pernah Ah, sama teman-teman aku. Jujur guys, teman-teman aku yang menonton, kalian nggak mau naik gunung lagi kah? Ajak ini aku. diajakin lagi nih Tolong sama ya. Mbak Hasna nih. Nggak sih, mereka lebih meninggalkan aku sih. Lebih ke Mbak naik aja sendiri gitu Iya, ya. kayaknya karena aku sudah sibuk ya, mereka kan suka camping, sedangkan aku Oke. sukanya TikTok. Oke. Terus apalagi ya? Banyak deh ya Mbak. Ungaran juga yang Jawa Tengah. Wish. Nah, gunung itu Ungaran tuh agak spesial menurut aku. Kenapa tuh? Karena dia mendung terus, alias nggak pernah dapet cerah aku di sana. Aku nggak ngerti ya, apakah memang karena aku bukan anak geografi Iya, atau yang benar, lain-lain. benar, Aku nggak benar. ngerti apakah memang karena strukturnya seperti itu. Iya, Cuman aku benar, merasa benar. kayak gunung itu nggak pernah cerah loh. Aku kan pengen melihat kota Semarang Iya, ya dari benar, atas ya, benar. atau kota Solo 3 gitu. Berarti Mbak udah sering tuh main-main ke gunung-gunung Pulau Jawa tuh Mbak. Kalau banyak sih Jawa Barat sih. Jujur Jawa Barat aku tuh sisa Cikuray, Ah, Gunung Gede. Sebenarnya Gunung Gede tuh kemarin kan aku bilang mau naik ya. iya. Tapi ternyata ditutup lagi. Oh. Jadi belum sempat. Ya mungkin nanti Lebaran Idul Adha habis sholat Id kita Mbak, naik ya. jangan Mbak, jangan Mbak, istirahat dulu deh, Loh itu kan libur. Kita libur. Iya libur Mbak, liburnya cuma 2 hari, mending istirahat deh. Iya sih bener sih sebenarnya ya. Cuman kayak balik lagi aku Saya yang enjoy. takut ini Mbak. Iya ya, kenapa kamu yang takut Iya, ya? saya yang takut ini. Kalau aku enjoy Gunung Gede, Gunung Pangrango tuh aku kemarin nggak sampai atas sih, cuman sampai ya karena kita kan gini, aku tahu naik gunung itu tujuannya ke puncak, Iya benar. tapi puncak itu nggak akan kemana-mana. Iya benar, nggak akan pergi ya, Nggak benar. apa-apa kita gagal Iya. saat pertama. Yang penting kita udah tahu, oh ternyata treknya seperti ini. Jadi kita Oke. bisa mempersiapkan diri kita lagi untuk nyampe ke atas sana. Benar banget. Gitu. Jadi kayak ini juga relate sih sama kehidupan. Iya dengar tuh teman-teman, ini gunung itu puncaknya nggak akan kemana-mana nih kata Mbak Hasna, bakal di situ. Jadi kalau kalian nggak sampai tuh ke gunung itu, ke puncaknya di nggak hari apa-apa itu, untuk turun. coba lagi ya Mbak besoknya ya Mbak. Coba lagi. Coba lagi, nggak ada kata untuk menyerah tuh, benar. Ini relate sih sama kehidupan. Kayak pasti ada dong di mana momen kayak sebenarnya aku mau S2 bukan misalkan ya, aku bukan mau S2 di IPB, aku misalkan mau di kampus lain. Ternyata aku nggak dapet, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Ternyata nggak tercapai. Yang penting apa? Kita masih punya, misalkan kita masih pengen lagi, ya kita coba evaluasi dari yang kemarin. Apakah memang tracknya yang susah? Benar. Atau memang fisik kita yang masih belum Benar, kuat. benar. Sama juga kayak kehidupan, apakah memang kita yang masih belum fit in atau kapabilitas kita masih kurang. Nah, itu yang Benar. dikembangin untuk mencapai puncaknya. Benar. Untuk mencapai apa yang kita tuju. Benar. Apalagi kalau kita udah masuk di satu tempat gitu kan Mbak, kita harus explore gitu kan Mbak. Jangan sampai kita udah capek-capek tuh sampai ke sana, tapi kita nggak ngambil manfaatnya dari situ gitu ya Mbak. Betul. Kalaupun memang manfaatnya belum dirasakan, kayak naik gunung nih baru nyampe pos berapa dan kita harus turun, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget untuk mundur dulu. Nanti buat Untuk kayak sesuatu yang lebih Iya. lagi gitu ya Mbak. Ibaratnya kita mundur selangkah tapi untuk lari 2 langkah. Benar banget. Benar banget. Aku nggak tahu ya apa semua anak gunung akan puitis kayak gini. Ini salah satu anak gunung yang puitis guys. Cuman kayak banyak lah yang bisa kita petik dari naik gunung kalau aku ya. Benar. Terus Mbak, kalau kita flashback lagi nih tadi ke Mbak di bagian ilmu ekonomi nih. Sekarang kita masuk ke ekonomian nih Mbak. Oke, aku Tarik deg-degan. nafas dulu, tarik nafas dulu. Oke. Aku berasa sidang. Oke. Terus Mbak, kalau kita bahas ekonomi kan gak jauh-jauh ya dari investasi gitu. Oke. Nah, banyak Mbak, termasuk saya nih. Mbak Gen Z gak sih? Gen Z dong. Gen Z dong ya. Gen Z Nah, dong. kadang kan kita tuh Mbak investasi tapi kita tuh nggak ngerti nih profil risikonya seperti apa. Menurut Mbak Asna gimana? Nah, ini nih yang aku suka jelasin. Aku bilang Gen Z tuh bukan gak ngerti. Gen Z tuh paham banget. Paham banget. Tapi mereka nggak ngerti resiko yang diambil. Oke. Jujur aku juga. Ternyata Mbak Asna juga ternyata. Jujur aku juga. Dulu kan waktu aku S1 ada mata kuliah portofolio, ada kuliah pasar modal. Nah, di saat kelas itu dijelasin sama dosenku. Ada yang namanya reksadana untuk pemula. Oke.
dia bilang gini, memang returnnya tidak sebesar saham, Oke. tapi lebih aman. Oke. Nah, dibandingkan dengan saham resikonya memang terlalu fluktuatif ya, dia naik turun gitu kan. Tapi returnnya gede. Sebagai Gen Z, Iya. Gen Z highlight tuh, Gen Z. sebagai Gen Z, Oke. kita suka melihat resiko atau suka melihat untung? Untung dong, Mbak. Ya kan? Untung dong. Nah, aku pun pernah melakukan hal seperti itu gitu loh. Aku main saham tanpa aku mengerti tekniknya. Harusnya kan kita pahami dulu Iya, saham itu benar, apa, benar. secara fundamentalnya bagaimana. Benar. Atau misalkan ketika fundamentalnya bagus dan harganya lagi turun, apakah ada faktor ekonomi Benar. atau faktor makro atau apa yang aku mau bilang error term kan jadinya. Maksudnya faktor di luar variabel itulah ya Iya, gitu. benar. Nah, menurut aku buat teman-teman Gen Z yang nggak ngerti, jangan lihat untungnya dulu, Benar. lihat resikonya dulu. Benar. Teman-teman tuh bisa nggak sih menoleransi resiko? Kayak resiko turun, kayak bisa nggak ya aku nerima? Atau resikonya kayak, ih kok tiba-tiba anjlok, kemarin tulisannya di apa di namanya di kinerja akan untung sekian persen, kok Iya. tiba-tiba sekarang turun? Iya. Nah, yang Sering kayak tuh, Mbak. gitu-gitu Sering tuh. teman-teman tuh harus pelajari dulu. Makanya aku bilang kalau untuk Gen Z, aku akan bilang tetap reksadana. Reksadana ya. Karena gini, aku mau menjelaskan reksadana dengan bahasa yang lebih mudah mungkin ya. Reksadana itu kayak rujak. Kenapa tuh, Mbak? Nah, rujak itu isinya ada buah, Oke. ada sambal, Bener. dan ada wadahnya. Bener. Nah, si buah ini Heeh. itu si saham-saham atau isian dari reksadana. Buahnya banyak tuh, Mbak. Beragam tuh berarti. Buahnya ada pepaya, Iya. ada nanas, Oke. ada dan lain-lain lah ya. Oke. Nah, si reksadana itu wadahnya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau membeli saham daripada nggak ngerti, ya udah beli reksadana karena isiannya juga bisa ada. Kalau reksadana saham tentunya isinya saham ya. Kalau pendapatan tetap, instrumennya yang pendapatan tetap. Yang pasar uang, instrumennya pasar uang. Nah, itu kan akan lebih safety. Benar. Karena wadahnya ini udah dibuat sama tukang rujak. Iya, benar. Udah dijaga juga. Tukang rujak lebih tahu tuh, Mbak, yang mana buah-buah yang cocok untuk kita pastinya ya. Betul. Nah, tukang rujak ini adalah si manajer investasi. Benar. Nah, sambalnya ini, Heeh. kamu kalau beli rujak sambalnya biasanya pedes atau enggak? Tergantung selera sih, Mbak. Nah, kalau kamu selera yang mana? Kalau kamu pribadi? Kayaknya yang agak pedes deh. Nah, kamu yang agak pedes Iya, kan? agak Kalau pedes aku, deh. kalau sambalnya lebih suka yang pedes. Pedes ya. Nah, sambal ini kayak risk profile. Risk profile-nya sih teman-teman ini. Misalkan, aku tahu kalau aku makan sambal yang pedas banget, aku akan sakit perut. Ini sama kayak ke reksadana. Aku tahu kalau aku beli reksadana saham yang risk profile itu tinggi, maksudnya yang itu akan lebih banyak fluktuasinya. Iya. Aku nggak kuat. Lebih Oke. baik sambalnya yang sedang-sedang aja. Oke. Nah, di reksadana kan bisa disesuaikan kayak gitu karena Benar. udah ada pengukuran risk Benar, profile ya. benar. Jadi si risk profile ini aku bilang kayak sambelnya, sambel yang teman-teman kira-kira bisa menikmatinya kayak gimana sih? Benar. Gitu. Kayak kamu lebih suka yang agak pedes karena kamu takut dengan pedes nanti sakit Iya. perut dan lain-lain. Ini sama juga. Berarti kamu lebih cocok ke reksadana yang misalkan konservatif atau reksadana yang pendapatan tetap. Atau kalau aku yang suka pedes ya udah aku reksadana saham karena aku udah tahu kalau aku makan pedes akan sakit perut. Aku udah konsekuen nih dengan resiko aku. Benar. Berarti kita tuh bisa setting tuh kan, Mbak. Bisa Betul. setting sesuai dengan kapasitasnya kita. Betul. Jadi, Mbak, kalau misalnya saham, saya dan teman-teman nih sering bahas-bahas kayak gini kan. Kalau di saham tuh kadang kan kita tuh saham tuh kan bahkan dalam waktu menit aja, detik itu bisa naik ataupun turun lebih parah, ataupun bisa untung dan bisa rugi lebih parah lagi gitu. Sedangkan kalau kita di reksadana kan dikelola manajer investasi ya, Mbak. Jadi kayak kita tuh nggak perlu takut gitu kan, Mbak. Betul. Tapi secara profil risikonya memang jauh lebih besar di saham gitu. Betul. Mungkin ya, Mbak. Jadi, Mbak, kalau misalnya kayak kita nih yang mau invest ke saham gitu kan, Mbak. By the way, kita nggak bahas reksadana aja ya. Oke. Oke. Kita jadi kalau misalnya kita mau masuk ke saham nih, Mbak, kira-kira apa sih tips and trick untuk kita? Jujur kalau Apalagi aku kayak kita nih investasi pemula Gen Z nih kadang suka nih, Mbak, FOMO banget gitu. Saham lagi trendingnya masuk saham, reksadana lagi trendingnya masuk reksadana gitu. Nah, ini nih bukti Gen Z memikirkan keuntungan. Dikasih tahu reksadana, dia masih nanya tips and trick saham. Oke. Itu bukti Gen Z mencari keuntungan. Iya, gitu, Mbak. Jelas kan teman-teman? Apa yang aku bilang valid. Saya ini ternyata salah satunya, Mbak. Oke, sebenarnya gini. Kalau mau masuk ke saham, pahami dulu teknik fundamentalnya. Secara saham itu bagus atau enggak. Biasanya
adalah beberapa yang kasih tahu tuh Bener. kelas-kelas lah ya ibaratnya. Saham seperti ini yang bagus tuh kayak gini. Tapi jangan sampai kita juga kemakan FOMO. Bener. Kayak misalkan, saham itu lagi naik karena ada berita apa. Iya Kan bener. sebenarnya pembelian saham itu nggak hanya dari berita. Iya bener. Kita harus lihat secara teknikalnya, secara fundamentalnya, atau kondisi makro kita, Iya, kondisi benar. negara kita lagi seperti apa. Jadi kalau misalkan memang mau beli saham, benar-benar dipelajari dulu ya teman-teman. Jangan sampai kalian beli saham terus kalian jadi menyesal, terus jadinya kapok untuk main di dunia pasar modal. Bener banget tuh. Jadi memang itu opsi yang harus kita pelajari tuh, Mbak. Betul. Kalau kita mau reksadana seperti tadi, reksadana tuh sudah dikelola sama manajer investasi teman-teman. Tapi kalau saham kita harus belajar itu lebih ekstra lagi untuk mempelajari gimana sih. Apalagi perusahaan juga harus kita lihat ya Mbak. Betul. Perusahaan juga kita lihat gimana sih perkembangan perusahaan itu gitu. Portofolionya seperti apa sih, seperti itu. Nah, jadi Mbak kalau misalnya sekarang nih kita nih para Gen Z, saya ini cerita Gen Z mulu ya Mbak, maaf ya Mbak. Aku juga Gen Z loh, aku Gen Z, bukan Gen milenial loh. Oke. Jadi Mbak kalau kita nih Gen Z gini kan kadang kita nih bingung nih. Nah kayak saya bilang tadi FOMO banget kan. Kadang yang mana instrumen investasi yang memang lebih menguntungkan itu kita pasti pilih di situ gitu. Kayak emas. Contohnya emas yang sekarang lagi trending banget tuh. Ya. Itu gimana sih Mbak cara kita untuk milih instrumen investasi yang sesuai dengan kapasitasnya kita gitu. Nggak kadang-kadang kan kalau kita nih kayak yang saya bilang tadi, tiba-tiba emas lagi naik kita ke emas. Karena Mbak kemarin tuh saya tuh pergi ke salah satu butik emas lah ya, penjualan emas logam mulia. Terus di situ saya kayak awalnya saya mau beli Mbak karena memang pada saat itu naik kan. Nah tapi pas saya udah stay di tempat itu, orangnya Mbak bener-bener Mbak rame banget Mbak, kayak ngantri bansos serius. Jadi kayak saya tuh enggak deh, tahan aja deh emas yang ada aja deh dulu gitu. Nah jadi gimana Mbak cara kita tuh memilih investasi yang benar gitu sesuai dengan kapasitasnya kita, nggak FOMO tentunya. Ya, yang pertama itu bener, jangan FOMO sih. Jangan FOMO. Tapi gini ya, aku juga mengerti kenapa teman-teman FOMO. Karena kalau kita lihat data OJK, tingkat literasi dan inklusi kita masih timpang. Benar. Itulah kenapa toko emas tadi lebih ramai. Iya, padahal mereka belum tentu mengerti kinerja emas itu seperti apa. Atau kayak pembelian saham deh, teman-teman langsung main saham gitu kan. Tapi kan teman-teman nggak begitu mengerti saham itu apa. Benar. Sebenarnya gini teman-teman, caranya itu ya, teman-teman tuh benar-benar mulai dari yang sekiranya aman dulu. Benar. Bukan berarti aman 100% loh ya. Aku bilang kalau investasi tuh gak 100% aman juga sih Mbak. betul. Tapi yang cari yang relatif lebih aman ya. Kayak Agak reksadana. diminimalisir gitu ya Mbak. Bener. Yang kayak reksadana dulu. Teman-teman tuh udah meresapi nih si reksadana. Oh ternyata dia seperti ini pergerakannya. Kinerjanya seperti ini. Teman-teman udah mengerti reksadana itu apa. Baru naik ke next stage-nya. Misalkan mau main di emas. Karena saya udah punya background di reksadana nih. Saya penasaran kira-kira emas sama reksadana sama atau enggak. Nah itu kan akan lebih membuat teman-teman kayak mencari tahu. Benar. Jadi kayak tahu komposisinya. Maksudnya bukan komposisi dari instrumennya ya, maksudnya kayak instrumen ini bedanya apa, kita bisa compare ya Mbak. Betul. Benar. Nah misalkan mau naik ke level selanjutnya, stage selanjutnya, nah nanti kan teman-teman akan menemukan, oh ternyata dari semua yang saya coba, saya lebih nyaman di sini. Iya benar. Tapi yang perlu disclaimer ya, investasi itu ini dari teman dari dosenku yang S1 yang selalu menanyakan ini. Bapak mungkin Bapak nonton ya, lihatlah. Nonton nih Pak, ini mahasiswanya nih Pak. Lihatlah sekarang saya di dunia pasar modal Pak. Kenapa tuh dengan si Bapak Mbak? Jadi dosenku yang S1 dia mengajar teori portofolio investasi. Dia bertanya, teori Markowitz itu tentang apa? Setiap masuk kelas selama 1 semester. 1 semester. Jadi setiap hari pertanyaan akan sama, teori Markowitz itu tentang apa? Iya Pak, kita jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Yang dimana artinya kita investasi itu jangan cuman misalkan di saham doang. Nanti ketika sahamnya jatuh kayak telurnya pecah, kita nggak punya telur lagi, kita nggak punya dana lagi. Coba kita kayak diversifikasi lah ya bahasanya. Kita taruh di reksadana juga, kita taruh di saham. Jadi kalau ketika sahamnya turun, ada reksadana yang naik gitu. Karena kan reksadana kinerjanya relatif lebih aman dan dia selalu naik kan, lebih stabil lah ya. Benar. Bukan berarti akan naik terus menerus ya. Iya benar. Bahkan kalau naik terus kita jadi curiga dong Mbak. Betul, harus curiga. Kalian harus curiga kalau dia tuh naik terus gitu. Bahkan kayak saya potong dikit nih Mbak, kayak emas kemarin kan memang
sampai di puncaknya itu lebih tinggi 3 jutaan gitu, 3.500.000-an gitu Mbak. Terus saya lihat kayak wah tinggi banget gitu. Tiba-tiba sekarang udah jadi 2 jutaan gitu Mbak. Jadi kadang kita tuh harus tertarik nih, bahkan kita harus mencari tahu nih kenapa emas ini lebih tinggi banget, tingginya tuh instan banget gitu kan Mbak. Iya. Itu harus di apa nih teman-teman harus diwaspadain gitu. Iya, sebenarnya gini, kalau di reksadana kan kalau teman-teman lihat reksadana pasar uang tuh kan pasti kayak kelihatannya grafiknya naik terus Iya, ya. Sebenarnya kalau di zoom itu ada turunnya dikit, tapi naik Iya. lagi, turunnya dikit lagi, naik lagi. Jadi kayak secara pergerakannya dia ke atas arahnya, pergerakannya itu positif. Tapi kalau kita zoom pasti ada turun naiknya Ada kan, turun Mbak? naik, turun naiknya, Benar. bukan yang kayak gambaran naik gini, Iya, enggak. benar. Jadi bukan, makanya aku bilang reksadana itu bukan berarti 100% aman, tapi dia relatif lebih aman daripada instrumen-instrumen lainnya. Benar. Makanya teman-teman tuh kalau saran dari aku ya, aku sebagai Gen Z dulu tuh karena aku udah nyoba saham, oh ternyata kayak gini aku nggak ngerti, yaudah aku mundur dulu, aku mundur ke reksadana. Oh reksadana kayak gini. Lalu waktu itu pas S1 ya, aku kuliah ada bahas tentang emas, ya udah aku coba pakai emas dulu, kan emas kita bisa beli online di Benar. salah satu marketplace yang di Benar, online kan benar. gitu. Nah ya udah aku coba-coba, oh ternyata aku nyaman di semua instrumen. Jadi aku naruh di reksadana, aku naruh di emas, aku naruh di saham. Ya aku mungkin bisa dibilang mengimplementasikan apa yang dosen aku uji Oke. setiap pagi itu. Setiap kelas aku ditanya teori Markowitz tentang apa. Bapak mungkin kalau Bapak menonton, lihatlah saya mengimplementasikan Pak. teori Markowitz Jadi sekarang. ilmunya langsung ke kepala nih, Pak. Dulu saya agak sebel ya Pak, saya sampai ngomong, Bapak kenapa sih Pak nanya teori Markowitz mulu? Ternyata ini Pak jawabannya. Ini, Pak, mahasiswanya, Pak. Tolong, Pak. Perlu edukasi lebih banyak lagi nih, Pak. Sekarang dia masuk ke instansi yang memang bergerak di situ nih, Pak. Iya, gitu. Jadi gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya berarti kita tuh nggak bisa sembarangan ya Mbak. Kita harus lihat dulu profil risikonya seperti apa, sesuaikan dengan budgetnya kita tentunya ya Mbak. Nah kadang Mbak kita tuh bingung banget kan. Kita tuh saking bisa dibilang FOMO, bisa dibilang enggak juga sih. Saking maunya tuh berinvestasi gitu. Kita tuh jadi lupa menyediakan yang namanya uang untuk keperluan dadakan nih, yang kayak kita sakit atau keperluan lainnya yang nggak diduga-duga nih Mbak. Mbak pernah nggak sih kayak gitu? Nah, aku punya rumusnya kalau itu. Kenapa? Gimana rumusnya? Nih, rumus dari 100%, 40% biasanya aku investasikan dulu. Nah, sisanya 60% baru untuk kebutuhan aku. Nah, yang investasi ini kan kita bisa mengatur ya. Mana yang bisa cair cepat, yang liquid, mana yang enggak. Nah, kalau aku rumusnya biasanya ya kita berharap jangan sakit ya. Iya. Tapi jangan Mbak. Iya. Amin ya jangan. Jangan ya. Jangan. Udah cukup ya. Cukup Mbak 3 hari Cukup. di rumah sakit. Itu aja udah mau minta pulang karena mau ujian. Jangan ditambah lagi. Oke, lanjut Mbak. Nah, aku biasanya 10% itu aku taruh di satu tempat yang liquid. Ketika aku butuh, misalnya aku sakit atau dana darurat ya, walaupun Gen Z itu setiap hari darurat ya kayaknya. Darurat banget Mbak. Kadang lihat ini darurat nih jadinya. Yang nggak darurat jadi darurat tuh. Ngelihat ada kopi gitu di situ kayak oh kok saya merasa butuh darurat ini. Saya butuh kopi gitu kan. Nah 10%-nya biasanya aku simpan untuk dana darurat, 30%-nya baru aku buat investasi. Nah ini juga kalau misalkan teman-teman udah dapat untung dari suatu investasi, biasanya di saham sih, ya diambil aja, take profit aja, jangan kayak nungguin ini bisa naik lagi, bisa Saya naik banget lagi, tuh, Mbak. pasti akan turun. Saya banget itu. Aku bukan bilang gimana ya, Iya. jangan menjadi mental penjudi lah ya. Iya. Jangan jadi mental penjudi. Kalau udah take profit, misalkan kita jangan serakah sih kalau main saham itu menurut aku. Profitnya udah sekiranya cukup, ambil aja, nggak apa-apa. Nanti kita invest lagi, nanti kan dia berkembang lagi. Benar. Kalau main saham seperti itu ya. Kalau reksadana ya nggak apa-apa, diemin Sama, juga Mbak. akan naik. Saya juga awalnya gitu Mbak, saya biarin aja tuh, tiba-tiba Merah. down. Merah sampai sekarang nggak naik. Iya nggak naik, Mbak. Terakhir saya harus terima dengan lapang dada Mbak. Akhirnya mau nggak mau cut loss. Itu dia Mbak masalahnya. Jadi memang kadang kita tuh sampai lupa kan Mbak nyediain yang mana tuh yang prioritas. Nah kadang orang-orang nih Mbak, termasuk kita nih, nggak saya aja nih, gitu. Karena kita tuh pengen banget tuh investasi, jadi investor muda, itu tuh kadang kita tuh lebih banyak investasinya nih daripada dana simpanan untuk keperluan mendadak gitu Mbak. Mbak pernah nggak sih gitu? Atau Mbak setuju nggak sih dengan hal seperti itu? Kalau dari aku ya, investasi itu nggak masalah. Yang penting kita tetap punya dana darurat. Kalau aku kan tadi bilang bukan spending,
saving aku untuk dana darurat itu 10%, 30%-nya aku investasiin. Nah, kalau misalkan memang kita kondisinya darurat, ya sekiranya yang dana darurat, kalau dana darurat aku tuh cukup, yang apa-apa aku pakai itu aja. Nanti aku tinggal isi lagi. Cuman kalau nggak cukup, biasanya aku mau nggak mau harus tarik investasiku kan. Walaupun ada beberapa investasi yang bisa instan pencairan, ada juga yang beberapa hari kerja. Tapi kan rasanya kalau beberapa hari kerja paling maksimal banget kan seminggu. Jarang banget ada yang sampai bener-bener seminggu kan, seminggu hari kerja gitu. Dan rasanya kayak investasi itu juga bisa buat dana darurat kalau aku ya, karena kan pencairannya juga nggak sampai yang seminggu banget gitu. Nah, tapi balik lagi, bukan berarti kita full 100% investasi. Ya jangan. Iya benar-benar. Ya harus tetap ada jaga dana darurat. Ya misalkan darurat kalian mau membeli keychain atau ya mengerti lah ya Genzi membeli apa? Ngerti banget itu. Membeli boneka-boneka lucu yang digantung di tas itu. Itu Mbak yang di toko-toko yang ada di mall tuh Mbak, yang ada boneka-boneka kayak itu tuh Mbak. Betul. Banyak banget tuh cewek-cewek banget itu. Ya itu darurat buat aku. Enggak deng. Ya itu sesekali aja. Sesekali, aku sebulan sekali lagi. Itu udah keseringan Mbak. Iya sih, udah stop sih harusnya sih. Jadi Mbak kalau misalnya itu memang gak boleh ya kita lakuin kayak gitu, berarti kita tuh harus punya, tapi selama kita tuh memang keperluannya kita bisa manage itu nggak masalah ya Mbak. Iya, bukan nggak boleh, tapi baiknya kalau aku ya. Karena kan namanya darurat pasti butuh saat itu juga kan. Nah, bahas masalah dana darurat nih Mbak. Ada nggak sih investasi atau di reksadana, bisa nggak sih kita tuh nariknya itu pas kita lagi butuh, atau liquid nggak sih? Ada nggak sih perusahaan atau reksadana tuh kayak saham kan ada yang liquid kan Mbak? Kalau reksadana ada yang liquid nggak? Reksadana tuh juga ada yang liquid. Kalau dibandingkan dengan deposito itu kan biasanya kamu naruh harus 3 tahun dulu. Kalau di bawah 3 tahun kamu tarik, kamu akan kena potongan-potongan lainnya lah ya. Nah kalau reksadana kan misalkan memang kamu mau menargetkan ini misalkan untuk 2 tahun ke depan, tapi ternyata di 1 tahun pertama kamu tarik, ya udah nggak apa-apa. Cuman kan prosesnya kan memang ada 3 hari. Cuman kayaknya 3 hari nggak jadi masalah nggak sih? Iya benar-benar nggak jadi masalah ya, karena kan mungkin di awal kita tuh itu juga tuh yang harus kita ketahui ya Mbak, bahwasanya nggak, walaupun dia liquid nggak bisa di hari itu juga kadang kita ambil kan Mbak. Tapi ada beberapa reksadana yang bisa diambil di hari itu aja. Di hari yang sama. Maksudnya di luar sana ya, di luar sana tuh ada beberapa reksadana. Cuman kalau bagi aku kayaknya kalau misalkan darurat cuma nunggu 3 hari atau maksimal kan 7 hari kerja, pasti kita yakin ya maksimal banget 7 hari kerja itu kan udah waktu yang cukup ya untuk kayak misalkan kayak harus berobat misalkan, ya kan ada 7 hari kerja, nggak mungkin sampai 7 hari kadang-kadang kan. Kalau maksimal banget 7 hari ya pasti dirawat biasanya itu juga seminggu kan. Minimalnya biasanya juga seminggu. Jadi kayak nggak masalah sih. Yang penting balik lagi, aku sih lebih menyarankan lebih baik ya ada juga untuk dana darurat. Ya entah 10%, entah 20%. Kalau aku merasa anaknya boros ya, makanya aku taruh investasi, karena aku tahu investasi nggak mudah dicairin. Maksudnya bukan gak liquid ya. Tadi ada waktunya. Sebagai Gen Z, kalau misalkan kan misalnya aku ke suatu mall, terus aku melihat, itu aku mau beli itu, aku harus nyari reksadana. Lama nggak jadi beli kan. Nah itu bentuk salah satu pencegahan dari aku. Itu dia Mbak, itu dia kan, kadang kita tuh memang katanya harus berpikir dulu 100 kali dalam waktu malam itu. Kita harus pikir dulu, bener gak sih, beli gak sih. Nah jadi di kesempatan lagi pikir-pikir itu Mbak, jadi kita gak jadi beli Mbak. Itu juga bisa, tapi aku kadang suka nggak manjur, aku suka denial kayak butuh. Nanti suatu saat kita butuh. Butuhnya nanti tuh. Sebenarnya bukan butuh ya, karena itu nanti. Nanti banget tuh. Nah jadi gitu sih Mbak. Kita tadi udah bahas nih kesibukan bahas. Nah apa korelasi nih dengan relate nggak sih jurusan Basna sekarang dengan pekerjaan sekarang gitu. Nah jadi Mbak, kalau satu lagi nih, kira-kira ada nggak sih tips untuk teman-teman Gen Z di luar sana, gimana caranya mereka tuh memilih investasi yang benar, terus apa sih Mbak mau ngasih kata-kata apa sih untuk para Gen Z ini supaya kita tuh nggak FOMO lagi gitu. Kata-kata hari ini. Tapi sebelum kata-kata, tolong Mbak dikasih dulu tips para Gen Z supaya nggak salah keliru nih. Oke, tips buat para Gen Z sebenarnya kalian jangan mikirin untung dulu lah guys, please. Jangan mengulangi kesalahan aku sebagai Gen Z awal ya. Aku kan Gen Z awal. Oke. Berarti Gen Z tengah-tengah lah ya kalian ya. Oke. Jangan mengulangi kesalahan si Gen Z awal ini. Memikirkan untung dulu. Kenali dulu diri kalian tuh seperti apa.
ya kayak tadi reksadana itu lebih relatif aman buat teman-teman yang baru mau coba, baru mau masuk. Sekiranya sudah nyaman dan mau mencoba hal baru, silakan. Nah, jangan FOMO yang kedua. Iya benar. Itu lagi Mbak. Jujur sih, aku pun juga kalau ada makanan baru atau cafe shop baru aku Pengen FOMO. ya, Mbak, Aku pengen FOMO. ya. Tapi kalau untuk kasus yang ini, tolong jangan ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman belum mengerti ilmunya. Iya benar. Teman-teman cari tahu dulu ilmunya tuh seperti apa. Iya benar. Teman-teman bisa mulai kok. Bukan aku melarang. Teman-teman bisa mulai Bisa dari mulai. reksadana. Benar. Itu relatif lebih aman. Ntar baru lompat dulu ya Mbak, baru lompat lagi ke Lompat instrumen lain lagi gitu. Jadi kayak teman-teman temukan kenyamanannya dulu lah. Tapi Pak Purbaya juga nyaranin tuh Mbak, Apa tuh? reksadana. Maksudnya kayak anak sekolah bahkan investasi pemula itu wajib banget kayaknya tuh dari reksadana dulu baru masuk ke instrumen lain gitu. Betul sekali. Kalau untuk Gen Z ya, memang bener aku setuju sama Pak Purbaya. Reksadana dulu. Teman-teman, reksadana itu yang relatif lebih aman. Jangan berpikirnya untung aja. Iya benar. Jangan. Kita harus tahu dulu. Kita coba dulu gitu. Yang kayak nggak apa-apa pelan, tapi kan kita berjalan, guys. Ih, jadi puitis gue. Nggak apa-apa pelan. Tapi kan kita tetap jalan. Kita tetap ada mau tahu nih investasi itu seperti apa. Jadi kita nggak kapok. Benar. Kita nggak kapok pada saat instrumen itu turun. Benar. Kalau kita nyoba yang expert langsung yang tiba-tiba bisa turun dalam waktu sekian detik dan sekian menit, aku yakin pasti teman-teman akan kapok. Benar. Gitu. Jadi Mbak, kalau kita bahas reksadana, tentunya platform reksadananya banyak ya Mbak. Kalau kita bahas GrowFest nih lebih spesifik lagi, itu mulai startnya itu kita bisa investasi di GrowFest itu berapa dan rumit nggak sih di GrowFest? Nah sekarang investasi di GrowFest itu karena kan tampilannya baru ya, lebih fresh. Ini nih Mbak. Oh iya betul. Ini mungkin dari tadi dia berputar-putar ya. Berputar-putar dia. Nah lebih fresh dan lebih apa ya, cocok lah untuk teman-teman Gen Z mencoba mendaftar. Benar. Itu gampang banget. Nah yang kedua, mulainya berapa? Kan kita suka mikir investasi pasti mulainya mahal. Iya benar. Karena Mbak. kalau mau untungnya berasa kita harus bukan spending, kita harus investasi yang banyak gitu. Benar. Enggak guys, itu salah. Harusnya kalian tuh jangan dari yang gede dulu, dari yang kecil dulu. Makanya Pak Purbaya itu nyaranin yang itu karena kita tuh harus coba dari yang kecil dulu. Betul. Nih yang kecil dimaksud aku di sini kan kita mulai 10.000. Iya. Amit-amit misalkan kita masuk ke reksadana saham, 10.000 itu hilang, ikhlas nggak? Ikhlas dong. Karena 10.000 kan? Nah, kalau aku resepnya ya, resep nggak tuh? Kalau aku tipsnya, mulailah investasi dari uang yang kamu siap hilang. Ikhlasnya kamu hilang berapa? 10.000 siap hilang, ya udah nggak apa-apa. 50.000 siap hilang, nggak apa-apa, masuk dulu. 100.000 nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dari aku ya, jangan mentang-mentang kalian pemberani. Gen Z kan pemberani ya. Kadang keberanian Mbak. Iya, keberaniannya lebih tinggi gitu kan. Ya jangan over langsung, ya, jangan langsung yang gede-gede. 10.000 dulu nggak apa-apa, 50.000 nggak apa-apa, 100.000 Tapi bukan berarti 10.000 itu nggak berguna guys. Bukan berarti 10.000 itu nggak kepake, nggak bisa untuk kalian tuh di masa depan tuh financial freedom nggak mungkin. Maksudnya kayak bukan berarti nggak bisa financial freedom kan Mbak? Betul. Pasti bisa gitu. Walaupun kita tuh 10.000. Nah yang penting kita tuh produktif aja gitu. Kita tuh konsisten ya Mbak, konsisten kayak ya udah kalau 10.000 kalau kita sering tuh masukin uang 10.000 itu, bayangin kalau 10.000 dikali 1 bulan aja itu berapa gitu. Nah iya. Nah di kita di GrowFest juga ada yang 10.000 mulai produknya, namanya PNM Optima bulanan. Nah itu reksadana pendapatan tetap. Jadi cocok buat teman-teman yang baru mau coba. Karena risk profile-nya ya tengah-tengah, dia returnnya lebih stabil, tapi tetap ada resikonya. Cuman nggak sefluktuatif reksadana saham atau reksadana campuran. Jadi itu lebih cocok banget lah untuk dicoba. Apalagi mulainya 10.000. Benar. Harga seblak berapa sekarang? Iya benar Mbak. Kamu nggak makan seblak ya? Nggak makan seblak Mbak, sakit perut saya. Nggak bisa dia makan sakit seblak. perut. Apa ya? Pedas banget soalnya Mbak. Saltbread. Kamu beli saltbread berapa harganya? Saya nggak makan saltbread juga Mbak. Saya ini traditional culture Mbak. Oh baik, ini Gen Z yang ini beda ya, dia nggak kenal saltbread, nggak kenal seblak. Beda. Pistachio apa namanya? Dubai Chewy cookie. Dubai Chewy ada tuh Mbak yang 8.000. Nah itu kan Dubai Chewy berapa kali di kafe-kafe mahal. Jadi kayak 10.000 tuh nggak apa-apa. Tadi ya, benar kata orang aja bisa kayak 200.000 kan beli Dubai Chewy kan. Betul. Maksudnya kayak untuk investasi aja masa sih 10.000 itu tadi yang kayak dibilang Mbak Hasna. Kita tuh harus
punya mental yang kayak uang ini gue ikhlasin deh untuk investasi gitu. Jadi sewaktu-waktu uang itu hilang, ya jangan sampai tapi kita anggap deh gitu, sewaktu-waktu uang itu hilang kita tuh nggak kayak overthinking gitu Ya ya nggak Mbak. feeling guilty lah. Iya bener. Nah, jadi Mbak, kalau kayak yang dibilang kayak yang dibilang Mbak tadi, Mm-mm. ada reksadana campuran, Mm-mm. ada reksadana saham. Itu kita kalau di saham kan kita yang milih tuh, kita yang milih perusahaannya apa eh, sesuai dengan bisa dibilang uang saku sih Mbak lebih tepatnya gitu. Dan sesuai dengan profil risiko yang kita mau juga Mm-mm. gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di reksadana itu gimana? Apakah kita juga bisa memilih misalnya saya tuh mau sahamnya tuh maunya reksadana saham atau reksadana campuran atau itu dipilih langsung oleh manajer investasi, Mbak? Oke, aku disclaimer tadi kamu sempat bilang reksadana saham kamu milih perusahaannya. Itu di Mm, saham ya guys. di saham, Kalau benar. di reksadana saham tetap yang milih si tukang rujak, si manajer investasi Manajer maksudnya. investasi. Nah, kalau di kita, misal teman-teman aku dapat risk profile yang moderat sedang. Mm, Aku mau beli reksadana saham, paling mm, nanti akan muncul apakah Anda yakin mau beli ini lebih tinggi dari risk profile. Kalau teman-teman yakin, ya nggak oke. apa-apa, beli aja. Kan namanya mau Berarti udah mencoba. diingetin tuh, Mbak. Iya, tapi kan nggak ada salahnya dong Nggak kita ada, mau iya bener, mencoba. namanya kita tuh pengen eksplor kan, Mbak. Betul. Jadi kita bisa misalkan hasilnya memang risk profile kita sedang, kita mau nyoba lebih tinggi nggak Iya. apa-apa. Atau risk profile kita rendah, kita mau coba yang ke moderat dulu juga nggak apa-apa. Paling kalau misalkan di Growfest ya itu akan ada pertanyaan seperti itu. Oke. Cuman kalau menurut aku teman-teman kan pasti memilih sebuah produk Mm. itu udah ada concernnya Nah, kan, itu tadi kayak pentingnya edukasi di awal ya, Mbak. betul kayak kan udah tahu maksudnya kayak concernnya apa, isinya apa, kira-kira Iya, sama diri teman-teman terhadap resikonya, toleransi terhadap resikonya seperti apa. benar, Itu benar. kan pasti udah disesuaikan kan. Mm-mm. Jadi rasanya nggak ada masalah kalau memang mau mencoba. Yang penting Iya. udah ngerti kalau Heeh. aku. Ngerti dulu baru masuk gitu. Betul sekali. Pelajarin dulu baru masuk gitu. Jangan masuk dulu baru pelajarin. Ntar kita lah jadi pressure sendiri gitu kan. Mm-mm. Jadi memang hal-hal seperti itu tuh memang harus dipelajarin dulu baru kita tuh bisa terjun ke sana guys. Betul. Nah, kayak tadi aku bilang disclaimer ya, 10.000 kalau siap hilang. Tapi kalau di reksadana biasanya relatif lebih aman, terutama pasar Mm-mm. uang. Memang kinerjanya guys, ya kita sebagai Gen Z pasti jujur-jujuran Mm-mm. lihatnya kinerjanya mau untung tahun berapa gitu. Iya benar. Memang kinerjanya agak sedikit lambat. Mm-mm. Tapi itu udah pasti naik walaupun kadang turun dikit, Nah naik iya. dikit, turun dikit Tapi gitu. kan yang kayak yang Mbak bilang tadi bahwasanya kalau itu kan kita tuh nggak perlu stay lihat Ya, perkembangannya gitu karena udah dilihat langsung udah diawasin langsung sama sama manajer manajer investasi. investasi bener. Ibaratnya si tukang rujak ini kalian udah percaya guys, harus percaya sama tukang Iya rujak ya. Dia ya meracik buah akan bener, seperfect apa, seenak apa. kita naik pesawat aja kita nggak tahu pilotnya siapa, kita tuh cuma punya kepercayaan aja terhadap pilotnya gitu ya Mbak. Betul sama kayak si reksadana, si Mm-mm. rujak dan tukang rujak ya. Kalian pasti ngelihat tukang rujaknya udah percaya kan kalau Iya, beli, Mas saya mau beli rujak. iya. Udah percaya tukang rujak Kalau akan kita memilihkan buah iya yang kalau kita terbaik. nggak percaya nggak mungkin kita masuk kan Mbak. Betul Nggak mungkin sekali. kita beli rujaknya pastinya. Jadi bukan berarti nanti kayak ya kalau aku tanya ya tips kalau aku bilang ya tips mau investasi, iya pasti kan ada ketakutan, rasa ketakutan. Ya ketakutannya itu kalian ganti seberapa besar kalian siap kehilangan ketika terjadi sesuatu hal yang Heeh, membuat misalkan instrumennya turun. Bukan heeh, berarti reksadana tidak turun ya, benar. instrumen apapun lah, Heeh, reksadana pun bisa, saham pun bisa. Seberapa siap kalian kehilangannya gitu kan. benar. Itu kalau kalian kehilangannya siapnya 10.000, ya berarti kalian investasi 10.000 dulu aja Mm-mm, untuk memulai. Tapi benar. kalau kalian udah paham, baru nggak apa-apa tambah terus Iya, 10.000 kali 30 hari juga benar. lumayan. Nah, itu tadi berarti kita tuh harus benar-benar bisa memastikan bahwasanya jangan sampai kita udah invest kemana-mana tapi savingnya kita tuh kurang gitu. Nah, menurut Mbak nih Mbak, kalau kita flashback gitu kan, kira-kira apa sih Mbak? eh, Bukan lebih ke tips sih, lebih ke tips apa sih langkah-langkah supaya kita tuh menjadi financial freedom, apalagi kita kan para Gen Z nih. Oke, ini Ah, agak ah, susah ah, ya. agak Jujur, susah ya. jujur. Oke. Kalau kita mau financial freedom, Ah, ya bisa mulai dari investasi tadi. ah, Nah, tapi tapi sebagai Gen Z, aku ah, mengakui yang susahnya adalah menahan untuk menahan tidak impulsif. baik.
Baik, itu paling penting, Iya, Mbak. jadi intinya kalau kalian mau financial freedom, stop impulsif guys, stop beli kopi atau ke cafe shop setiap minggunya. Ya aku juga sih stop naik gunung ya, biaya naik gunung itu juga lumayan mahal. Iya. Tapi ya nggak apa-apa guys, kalau mau investasi, kalau misalkan prinsipnya gini, kalau aku jangan sampai itu mengurangi hal yang aku suka. Nggak apa-apa mulai dari kecil, kan Benar. kecil itu lama-lama jadi bukit Benar, kan. benar. Jadi kayak yang nggak ada lah alasannya untuk tidak nabung, apalagi nabung di Benar. reksadana kan bukan kayak nabung di bank ya. Iya, Kalau benar. nabung di bank, mohon maaf, saya setiap buka QR saya bayar, Iya, tabungan benar. saya hilang. Benar, Tapi benar. kalau nabung di reksadana kan Nah, enggak. itu tadi guys, penting juga tuh masalah investasi kan, Mbak. Kalau kita kadang banyak, Mbak, sekarang saya heran banget, banyak orang-orang yang berpikir dengan dia nabung di bank itu mereka tuh mau hasilnya itu yang wah gitu. Padahal kan kecuali nih kita tuh miliaran di uang kita di bank gitu kan, mungkin kita bakal dapat bunga dari situ kan. Betul. Tapi itu pun bunga itu nggak segede kita investasi kan, Mbak. Nah, jadi itu keliruan juga sih sama teman-teman yang ada di luar sana, Mbak, terutama anak muda gitu. Jadi mereka tuh bingung gitu mau investasi ya gimana gitu. Kalau aku bilang nabung di bank itu dapat bunga, bunganya kan ada potongan berapa pajak, ada biaya admin, Iya, banyak hilang ya. bunganya guys. Iya. Hilang bunganya guys, sama aja nol. Jadi Apalagi yang kayak kita ya Gen Z yang Heeh. keuangannya sangat-sangat wow gitu kan. benar. Ya hilang pasti, apalagi bukan hanya dipotong dari dapat bunga, dipotong biaya admin, dipotong bla 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 bla. Heeh. Belum lagi kalian barcode itu, jujur ya, barcode itu sebenarnya bagus, tapi buat dompetku enggak. Terlalu sering keluarnya, Mbak, daripada masuknya Iya. berarti, Mbak. Terlalu, ya betul lah, itu memang Gen Z banget sih. Iya, terlalu sering keluarnya. Makanya Gampang. dulu siapa ya, Pak Erick Thohir ya sempat bilang Gen Z kenapa tuh? Gen Z itu akan susah beli rumah. Oh iya, kecuali apartemen ya, Mbak. Iya. Ya sekarang gini guys, kayak kita lihat harga rumah itu berapa. Mm-mm. Ya nabung, nggak apa-apa, ditabung aja. Nanti sekiranya memang sudah bisa, ya DP-in. Kalau misalkan kalian pengennya nggak pakai apa namanya KPR, ya nggak apa-apa. Yang penting Iya. kita harus punya tujuan punya rumah Benar, guys. Kita benar. harus menunjukkan kalau kita bisa beli rumah. Iya, benar. Harus itu. Kita harus tunjukin kan. Kita harus patahkan semua yang membuat kita tuh ambigu gitu. Betul. Karena pasti kalian sering dengar kan, dulu pasti ini orang tua kalian, dulu ya papa seusia kamu sudah bisa beli rumah. Benar. Kita Sering juga banget bisa tuh, beli rumah Mbak. guys. Sering banget tuh statement seperti itu. Nah, di fiturnya GrowFast itu bisa jadi tuh apa namanya, kita tuh punya goal planner. Misalkan teman-teman mau beli rumah, pakailah fitur itu. Nanti harga rumahnya berapa, kira-kira udah dihitung dengan inflasi dan lain-lain, ada rumusnya ya. Pokoknya teman-teman tinggal input aja harganya, nanti teman-teman akan direkomendasikan nabung di reksadana berapa dan reksadana apa. Itu udah ada rekomendasinya. Jadi fitur itu udah berguna tuh. Nah, itu bisa memwujudkan kita untuk kayak ya selain beli rumah atau apalah, liburan, financial freedom lah intinya. Iya. Tapi Mbak, sekarang kita juga terutama Gen Z dan segala semuanya nih gen-gen yang ada di Indonesia nih, Mbak. Oke. Itu kayaknya kita tuh memang benar-benar sering diedukasi sih, Mbak. Tapi kita aja yang nggak sadar. Sekarang zamannya sosial media nih, Mbak, banyak banget edukasi untuk kita. Tapi kita tuh kenapa sih kita tuh nggak bisa pahamin itu gitu? Karena ya apalagi tentang saham, investasi kan banyak kan. Sosial media tuh sering buat edukasi gitu, apalagi online sekarang banyak banget. Nah, sebenarnya edukasi di online tuh bagus menurut aku. Tapi tinggal kita mengemasnya seperti apa. Iya, Kayak tadi aku menjelaskan reksadana perumpamaannya seperti rujak. Benar. Tukang rujaknya MI. Benar. Sambalnya risk profile. Benar. Nah, aku setuju sih untuk menggaungkan literasi lewat online, terutama untuk Gen Z. Gen Z itu benar. sangat terpapar sekali ya dengan teknologi. Jangan ajarkan dia tuh. Jangan ajarkan Gen Z tuh. Udah pasti lebih paham Iya, lebih mereka. expert pasti. Nah, itu bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita mengemas literasi itu menjadi menarik. Benar. Gen Z lihat awal menit pertama gak menarik, di close pasti. Benar. Atau dilewatin, di scroll lagi langsung. Ya udah, ya menurut gue tuh paling cepet, paling ringkas aja gitu. Nah, Gen Z tuh sukanya gitu. Aku pun juga suka gitu. Aku suka yang ringkes. Yang penting dapat tuh makna yang mau kita cari gitu ya, Mbak. Nah, jujur, itu sebenarnya challenge sih. Gimana caranya kita, bagi aku ya, terutama yang suka melakukan literasi, gimana caranya kita meringkas literasi kan banyak ya. Banyak, benar. Ibaratnya kamu satu jurnal nih. Benar.
ada banyak, kamu harus meresume 1 halaman doang. Iya Mbak. Itu susahnya kan, susah banget. Mm-mm. Mending kayak dikasih jurnal, Ah, resume dia tuh mau 50 halaman, jurnal ada 100, resume 50 halaman, mending iya, kayak gitu. Karena benar, jujur, benar. misal jurnal 10 halaman aja deh, disuruh resume 1 halaman, susah. Iya. Itu sama dengan halnya challenge buat aku menyampaikan literasi ke teman-teman. Mm-mm. Literasi itu isinya banyak banget yang bisa Banyak aku banget bahas. ya. Tapi gimana caranya aku bisa meringkas menjadi yang sangat ringkas? Mm-mm. Itu susah sebenarnya. Tapi Heeh, nggak apa-apa, heeh. kita harus sering belajar. Iya, jadi untuk teman-teman juga jangan ada alasan nih untuk kita tuh di edukasi tuh kita harus lebih banyak tuh edukasi kita dapatkan tentunya khususnya untuk dunia investasi. Banyak banget kan investasi yang mau kita masukin tapi kita tuh nggak tahu. Nah, sekarang kita tuh nggak perlu takut teman-teman. Banyak kok edukasi mengenai investasi di luar sana di sosial media terutama kan, Mbak. Betul, tinggal challenge aku aja meringkasnya buat kalian seperti apa. Heeh. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa baca juga di Instagramnya Growfast atau artikel atau apalah, nggak harus dari Growfast, artikel-artikel lain deh tentang reksadana, instrumen saham atau apalah semuanya. Heeh. Buat kalian belajar, penting literasi itu pondasi guys, itu pondasi. Iya. Sama Mbak, terakhir nih Mbak. Heeh. Kira-kira apa sih Mbak harapan untuk teman-teman sobat-sobat Growfest, sobat-sobat Gen Z nih yang di luar sana? Apa sih harapan untuk mereka? Tentunya Mbak Hasna kan udah banyak kan trial errornya nih. Eh, udah masuk di ilmu ekonominya, udah berkecimpung di marketing, tentunya banyak kan tips and trick untuk kita. Terus apa sih saran untuk kita juga gitu. Boleh nih Mbak kasih dulu untuk kita saran untuk kita nih para anak muda yang awal yang menjadi investor pemula nih gitu. Mungkin sarannya juga harus ada kaca di aku buat aku Heeh. juga ya. Iya. Karena Baik. gini guys, aku mengerti kalian Gen Z itu seperti apa. Karena aku sendiri pun Gen Z. Aku pun impulsif. Aku suka banget jajan-jajan. Apalagi kuliahku di Bogor, banyak Iya. kafe-kafe lucu ya Heeh, kan. Aku suka banget ke sana. Cuman ya tipsnya dari aku, kita harus bisa mengendalikan keuangan kita sendiri guys. Kalian harus tahu prioritas kalian apa di bulan itu. Misalkan, oh aku mau beli apa, tapi kira-kira dengan dana segini masih cukup nggak ya untuk aku bertahan hidup. Nah itu tuh harus dihitung juga. Jangan kayak, aku butuh ini aku beli, terus kalian gak mikir ke belakangnya gimana. Benar. Itu kan kayaknya Gen Z sering kayak gitu ya, Iya, kayak beli aja dulu, nanti benar. rezeki ada kok gitu. Iya, apalagi ada statement rezeki udah diatur ya, Mbak. Ya iya itu. Nah itu banyak banget teman-teman aku sekitar aku yang kayak gitu. Maksud aku gini, jangan kayak gitu guys. Anggaplah kalian punya uang. Nah, dari 100% uang kalian, kalau aku ya tadi ya, 40% aku pakai investasi, 60% untuk kebutuhan. Kebutuhan tuh bisa yang primer, yang sekunder, yang tersier. Itu bisa diatur. Jangan apa-apa impulsif. Tolonglah ya, kita harus kayak punya financial planner gitu ya. Benar. Diatur. Nah, investasinya tuh juga gak harus ke yang harus mau untung cepet, mau harus apa. Dimulai dulu aja. Yang penting mulai dulu ya. Rasain dulu dari diri kalian feelsnya. Oh, dengan yang mulai dari reksadana tadi aku selalu bilang mulailah dari reksadana karena yang relatif lebih aman. Oh, ternyata di reksadana aku sudah merasa seperti ini. Aku mau coba ke next stage. Gak apa-apa, yang penting kalian mulai dari yang lebih aman dulu. Bener. Jangan yang mikirnya untung, Iya, jangan. benar. Karena biasanya FOMO itu terjadi karena ngeliat, wah gue udah dapet untung nih dari saham ini, Iya. wah gue udah dapet untung nih dari reksadana ini. Sebenarnya kan itu bekerjanya nggak seperti itu, nggak langsung instan. Iya, benar. Gitu tetap ada pergerakan. Mungkin saham bisa dibilang instan, tapi kan per 2 menit bisa beda lagi, per 1 menit beda lagi, 1 detik beda lagi. Benar. Nah, yang teman-teman harus pahami itu. Jangan terlalu memikirkan keuntungan. Biasanya FOMO tuh di saham ya banyak ya, karena gue dapat untung nih dari saham ini. Ya teman-teman lihat dia nabungnya dari angka dari berharga berapa. Nah di harga pada saat ini berapa? Nah wajar lah dia dapat untung. Jadi Mbak kita bisa bilang nggak sih bahwasanya untuk mencapai financial freedom itu kita tuh dengan cara investasi kita udah bisa pakai statement itu belum? Bisa sih, bisa ya? bisa banget. Jadi kalau kita tuh mengharapkan tabungan yang kita taruh di bank itu salah satu contohnya ya, atau kita simpan di bawah kasur itu Adakah? Itu ada Mbak, masih ada. Itu kayaknya belum mungkin bisa sampai ke titik financial freedom, tapi bakal butuh effort yang lama ya untuk sampai ke sana gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan berinvestasi yang kayak bilang Mbak Hasna. Banyak instrumen investasi yang memang bisa kita masukin ke sana asalkan kita pelajarin dulu, kita tahu stepnya di mana gitu.
Nah, apalagi kayak dibilang Pak Purbaya tuh penting banget lebih awal kalau untuk investor pemula itu penting banget kayaknya masuk dulu nih ke reksadana. Betul. Gitu ya, Mbak? Betul. Nah, aku mau nambahin Boleh, closing boleh statement silakan, ya silakan, Mbak. untuk reksadana, Mm-mm, bukan buat podcast ini. mm-mm. Reksadana itu Kok gitu, Pak? Oke, silakan, bentar, Mbak. aku masih mau ngoceh. Oke, Aku siap, bisa Mbak. ceramah di sini. Silakan. Nih, jadi reksadana itu kan liquid ya. Iya. Liquidnya bukan berarti instan ya, tapi ada beberapa reksadana yang bisa instan. Heeh. Liquid 3 hari. Jadi kalau kalian bilang untuk dana darurat, menurut aku juga bisa. Mm-mm. Biasanya tuh T+7 paling maksimal, tapi jarang banget ada yang benar-benar maksimal 7 hari. Mm-mm. Biasanya jarang banget. Kalau reksadana di kita, memang tulisannya T+7, biasanya 3-4 hari kerja tuh udah cair. Heeh. Nah, itu bisa dibilang liquid kan. Mm-mm. Nah, fitur yang paling menyenangkan dari reksadana buat aku ya, ini termasuk tips ya. Dengan kalian investasi, kayak tadi, aku mau ke mall, aku mau beli boneka itu, tapi aku harus nyari reksadana, nunggu 3 hari, yang ada nggak jadi. Iya. Itu Benar. bisa menahan keinginan kita untuk impulsif sebenarnya. Benar. Atau kadang ngeliat reksadananya udah dapat return segini, sayang deh di Iya, redeem benar. gitu. Karena kan kalau reksadana nggak kayak saham ya, per menit beda. Misalkan Iya. lagi untung terus 10 menit kemudian anjlok gitu Iya, kan. benar. Kalau reksadana kan apalagi yang pasar uang ya, sayang deh udah segini, Iya. mending buat tabungan nanti Iya, lainnya. benar. Misalkan aku mau nabung buat ini naik Gunung Kerinjani. Nah itu Iya. tuh biasanya kayak gitu aku. Daripada aku cairin buat beli boneka, mending buat naik Gunung Kerinjani 2 tahun Iya. lagi, 3 tahun lagi. Benar. Nah, jadi tuh guys, salah satu tips and trick nih dari Mbak Hasna, pentingnya investasi itu yang dibilang Mbak Hasna. Jadi kita gak akan sampai ke titik financial freedom kalau kita tuh gak investasi, cukup masukin ke bank gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang harus diedukasi nih. Bener ya Mbak Hasna? Betul. Nah, jadi Mbak Hasna mungkin berakhir nih sesi Oke. kita untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Terima kasih Oke. banyak Mbak Hasna sudah mau membersamai kita cerita-cerita mengenai gimana sih investasi di reksadana, gimana sih tips and trick untuk kita mau melangkah menuju financial freedom gitu. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Hasna. Terima kasih. Dan Jangan Sobat lupa. Groovers, jangan lupa kalian harus tonton ini karena banyak banget tips menarik dari Mbak Hasna. Betul, investasi mulai 10.000, nggak ada alasan lagi ya kak investasi mahal. Itu 10.000 itu bisa membawa kalian ke financial freedom. Benar, 10.000, jangan kalian kira 10.000 tuh nggak bisa bawa kalian ke sana. Bisa. Tentu bisa gitu. Tapi lebih safety aja gitu ya Mbak. Betul, 10.000 ditaruh di reksadana, setiap hari top up, sebulan dapat berapa? Jajan kalian aja lebih dari 10.000 ya. Salt bread, Dubai chewy cookie itulah, apalah itu ya. Iya, benar gitu teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Mbak Hasna terima kasih. udah bersama kita di podcast dan cerita gimana tips and trick kita pada pagi hari ini menjelang siang nih Mbak Hasna. Iya, betul terima kasih ya. banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Hasna dan sampai jumpa untuk kalian semua. Bye. Bye, terima kasih teman-teman Groovers.